Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Ar-Rasyid Siregar, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang dipelajari selama semester 1. Adapun materi-materinya adalah 1. Sejarah bahasa Indonesia, 2. Ragam bahasa, 3. Karya ilmiah, dan yang terakhir gagasan utama. Sejarah Bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1994 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Merupakan bahasa perhubungan. Pada masa itu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung di negara-negara Asia Tenggara, khususnya pada bidang perdagangan. Kedua, tidak mengenal sistem kasta. Karena tidak mengenal sistem kasta, pada saat berbicara kita tidak perlu memandang pangkat atau golongan dari lawan bicara. Ketiga, suku-suku lain sukarela menerima. Suku lain menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional sebagai salah satu upaya untuk menyatukan bangsa. Keempat, mudah dipelajari. Karena tidak mengenal sistem kasta dan digunakan oleh para pedagang sehingga sering didengar, bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling mudah dipelajari pada masa itu. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jenis-jenis ragam lisan. Berdasarkan media ada ragam tulis dan ragam lisan. Berdasarkan waktu, ragam bahasa lama dan baru, dan ragam bahasa formal dan non-formal. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang pemakaiannya melalui media tulis. Contoh ragam tulis adalah kegiatan surat menyurat. Ragam lisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan atau bicara. Contohnya kegiatan berbicara sehari-hari. Ragam bahasa lama adalah bahasa yang digunakan sejak zaman Sriwijaya sampai dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sedangkan ragam bahasa baru adalah bahasa yang digunakan sejak Sumpah Pemuda hingga sekarang. Perbedaan bahasa lama dengan bahasa baru adalah bahasa lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu, sedangkan bahasa baru tidak. Ragam formal. Ragam formal adalah bahasa yang digunakan dalam suasana resmi, misalnya surat dinas, berpidato, dan karya ilmiah. Ragam non-formal. Ragam non-formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi dan percakapan sehari-hari. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah biasanya dibuat oleh para pelajar di tingkat sekolah. 2. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang isinya dapat berupa laporan tersusun secara sistematis dan bisa berupa hasil studi atau penelitian yang disajikan kepada komunitas ilmiah tertentu. Ketiga, paper. Paper hampir sama dengan makalah, hanya saja penjelasannya lebih singkat. Paper biasanya diperuntukkan untuk pelajar di tingkat perkuliahan atau mahasiswa. Keempat, kertas kerja. Kertas kerja berisi data yang berguna untuk menyusun laporan keuangan. Kelima, skripsi, 6 tesis, dan 7 disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi adalah karya tulis bagi mahasiswa yang hendak lulus kuliah. Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana atau S1,
tesis untuk memperoleh gelar magister atau S2, dan disertasi untuk memperoleh gelar doktor atau S3. Struktur karya ilmiah. Walaupun memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda, pada umumnya karya ilmiah memiliki 3 pokok struktur. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. 3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disajikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok adalah topik yang menjadi inti pengembangan paragraf. Umumnya letak ide pokok berada di awal paragraf atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, dan campuran. Hal ini telah sering kita pelajari mulai dari tingkat sekolah dasar. Ciri-ciri gagasan utama. 1. Dalam sebuah gagasan utama terdapat topik permasalahan. 2. Gagasan utama dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat lengkap. 3. Gagasan utama dapat menjadi penjelas atau dapat dijabarkan. Walaupun gagasan utama bisa berdiri sendiri, biasanya dalam suatu paragraf terdiri lebih dari 1 kalimat. Jadi gagasan utama haruslah merupakan kalimat yang bisa dijabarkan. 4. Gagasan utama memiliki arti atau makna yang jelas. Dan 5. Gagasan utama terletak di kalimat utama. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Agar teman-teman lebih paham dalam membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas, mari kita pelajari teks berikut ini. Kalimat 1. Selama Mei 2010 ini Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Kalimat 2. Dana yang terkumpul itu diberikan beragam bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Kalimat 3. Setelah itu bahan-bahan tersebut mereka bagikan ke berbagai panti asuhan. Kalimat 4. Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Ketika membaca paragraf di atas, kita dapat melihat bahwa kalimat 2 dan kalimat ketiga isinya menjelaskan kalimat yang pertama. Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama. Karena jika kita baca kalimat yang keempat, kita akan menyadari bahwa kalimat ketiga kalimat sebelumnya dibuat untuk mendukung atau membenarkan isi kalimat keempat. Maka dapat disimpulkan kalimat 4 merupakan kalimat utama. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang jelas dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.